Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ardi Arasta dari tim Open Maps. Di sini saya berasal dari program studi D3 Sistem Informasi Fakultas Ilmu Terapan Telkom University. Untuk sebelumnya, apakah Anda bersedia untuk saya wawancara? Ya, bersedia, saya bersedia. Untuk data diri Anda, boleh perkenalan diri dulu? Oke, sebelumnya, perkenalkan nama saya Rifki Akmal Hakim, merupakan mahasiswa S1 Sistem Informasi dari Telkom University. Untuk sebelumnya, asal Anda dari mana Asal dari Pontianak, Kalbar. dan kesibukan Anda? Kesibukan akhir-akhir ini karena masih mahasiswa ya ngerjain tugas-tugas, itu aja sih. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan aplikasi yang kami rancang, yaitu Open Maps. Open Maps adalah aplikasi pemetaan yang dikembangkan dengan menggabungkan fungsi dari beberapa aplikasi sejenis. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengakses maps di seluruh dunia. Open Maps dapat membantu pengguna menemukan tempat, rute, dan informasi tentang lokasi, serta pengguna juga dapat mengakses fitur delivery makanan secara cepat dan tepat. Nah, tujuan wawancara kami ini yaitu dalam rangka perancangan aplikasi Open Maps, tim kami melakukan riset mengenai perilaku masyarakat semua, yaitu masyarakat umum dalam aktivitas sehari-hari. Riset ini ditujukan terbuka kepada seluruh masyarakat umum. Dan hasil riset ini nantinya akan digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan atas pembuatan dari aplikasi Open Maps. Kemudian Oke. bersedia Anda untuk menjawab pertanyaan dari tim kami? Ya, saya bersedia. Untuk pertanyaan pertama langsung aja ya. Apakah Anda pernah menggunakan aplikasi layanan informasi dan delivery seperti Google Maps, Gojek, Grab, ataupun Shopee Food? Ya saya pernah menggunakannya dan juga aplikasi yang disebutkan tadi itu kan, bukan aplikasi yang asing lagi gitu untuk digunain di masa-masa ini. Hmm, yang memang zaman kekinian ya rata-rata semuanya pada menggunakannya. Ya benar. Selanjutnya jika pernah ya, tadi udah bilang udah pernah, bagaimana pengalaman Anda menggunakan aplikasi sejenis tersebut? Pengalaman Anda menggunakan Google Maps, Grab, Gojek, dan Shopee Food? Mungkin pengalamannya ya ada positif negatifnya. Kalau dari positifnya ya pertama membantu banget kayak buat kita untuk kayak Google Maps sendiri misalkan kita nggak tahu alamat ataupun rute-rute, kita bisa gunain itu dan aplikasi delivery lainnya kayak memudahkan kita juga untuk mengantar barang. Tapi, negatifnya mungkin kayak di Google Maps kan sering tuh kayak orang-orang banyak yang salah diarahin, jadinya nyasar. Terus kayak aplikasi delivery juga negatifnya kan entah kadang mungkin lebih ke driver-nya ya, itu kadang suka nge-cancel tiba-tiba atau apa segala macam, kayak gitu sih. Oke. Berarti kayak delay itu termasuk juga atau enggak? Untuk delay mungkin kadang lebih ke driver-nya sih, dengan si Driver. driver-nya, bukan. Oke. Untuk selanjutnya, menurut Anda, apa kelebihan aplikasi layanan informasi dan delivery dalam segi fitur di dalam aplikasi tersebut? Aplikasi yang telah Anda gunakan. Mungkin karena udah lama ngegunainnya juga, jadi kelebihannya itu yang, mudah digunain, kayak ya easy to use karena fitur-fiturnya sama UI yang ditampilin dari aplikasi juga jelas gitu loh, jadi gampang. Sama kelebihannya yang seperti saya sebutkan sebelumnya itu membantu kita sebagai user juga, udah Dalam sih paling itu aja. aktivitas sehari-hari ya? Ya, Oke. Selanjutnya, menurut Anda apa kekurangan dari aplikasi layanan informasi dan delivery dalam segi fitur? Aplikasi yang sama. kalau untuk kekurangan, eee, kan sering nih di beberapa aplikasi, entah itu Google Maps atau aplikasi navigasi lainnya dan delivery lainnya, itu kan sering banget ada bug-bug di setiap fiturnya. Ya mungkin nggak semuanya, tapi pas ada. Misalkan kita ngeklik fitur ini,
tapi dia entah dia apa ya namanya, seperti kayak, overload di akses gitu loh. Ya bukan Oh, ya berarti misalnya aksesnya kurang mencukupi sih untuk masih balik diakses banyak orang gitu loh. ke servernya juga ya berarti ya, yang Ya kayak kurang dari segi memadai. servisnya juga. Sama kalau dari fiturnya kekurangannya, ini mungkin banyak fitur-fitur kurang kurang pas dimasukin ke dalam aplikasi gitu. Kayak yang Kayak apa nih ya? di Gojek itu kan kalau nggak salah ada fitur ini di GoPlay. Nah, itu kan sedangkan aplikasi Gojek sendiri kan lebih ke antar pengantar, sedangkan ada fitur GoPlay yang di mana kita modelannya kalau nggak salah itu kayak nontonin video-video gitu. Nah, itu kan kayak kurang nyambung gitu loh sama tujuan awal dari aplikasi. Hmm, jadi kayak wasting gitu ya Itu aja sih. pembuatannya. Ya, Oke, lanjut. Fitur apa saja yang Anda butuhkan dalam aplikasi layanan informasi dan delivery agar lebih memudahkan Anda dalam aktivitas sehari-hari? mungkin untuk fitur yang paling dibutuhkan di aplikasi delivery itu ini, kayak antar cepat gitu. Soalnya kan kita nggak tahu nih, misalkan kita mau pesan makanan, kayak udah keburu lapar, tapi pas kita mesen si aplikasi delivery-nya, entah itu ada apa sih, pengantarnya itu entah itu bisa 30 menit, 45 menit, sampai seterusnya, itu kan bikin kita kayak udah bad mood duluan Lapar. kan. Jadi, ya mungkin bisa diadain fitur antar cepat segala macam gitu, semacam itu. Lebih ke dari aplikasinya atau ke yang ngantarnya itu? Kalau yang lama-lamanya. Mungkin kalau ini tuh, bisa kita bikinin fiturnya gitu loh. Jadi si driver-nya juga mereka tahu nih, oh pemesanan yang ini dia mesen pakai yang antar cepat gitu. Jadi Oh, bisa diprioritasin gitu. oh, lebih cepat ya untuk menangkap apa nama pesanan tersebut. Ya, Oke. Untuk selanjutnya, menurut Anda bagaimana jika fitur layanan informasi dan delivery digabung menjadi satu dalam aplikasi? Kayak layanan informasi navigasi jika ingin kemana dengan delivery itu digabungkan. mungkin kalau menurut saya itu masih 50-50 sih. Soalnya kan kalau misalkan satu aplikasi punya dua fokus, itu kan kayak bakal ngeganggu. Jadi kayak lebih baik itu, satu aplikasi itu punya satu fokus tersendiri. Jadi bisa lebih, eee, apa ya, biar nge-maintenance-nya juga gampang gitu, nggak susah. Tapi mungkin di luar sana ada juga orang yang ngebutuhin untuk, apa namanya, untuk Dijadiin satu. penggabungan layanan informasi dan si delivery itu dijadiin satu, kayak gitu sih. Supaya nggak banyak aplikasi mungkin ya bagi orang yang butuh. Ya, Oke, selanjutnya, apakah penggabungan dari fitur dan layanan informasi delivery tersebut dapat membantu Anda dalam pencarian informasi dan delivery secara cepat dan tepat? mungkin ada kalanya itu bakal ngebantu kita untuk nge apa sih, ngeakses informasi sama ngedelivery-nya itu, secara cepat gitu. Cuman balik lagi ke jawaban saya yang sebelumnya, kalau saya masih kayak nggak terlalu apa ya namanya, nggak terlalu mikirin kayak, "Oh ini, di satu aplikasi bisa ganti-ganti gini." Kalau kayak gitu kan entar misalkan kita mau mesen, tapi kita harus nyari dulu informasi lokasinya ya informasinya, jadi kan kayak takutnya ribet gitu loh. Jadi mending ke aplikasi lain aja kita. Jadi kayak memang baiknya dipisah menurut Anda. Ya, jadi setiap aplikasi punya fokus mereka masing-masing. Lebih mudah maintenance ya. Ya, Oke, untuk selanjutnya, apakah penyediaan informasi yang disajikan sudah cukup terupdate dan teraktual untuk yang aplikasi-aplikasi yang telah ada? sejauh ini dari informasi yang disajikan, ya cukup terupdate karena kan dari yang kayak kita tahu juga Google Maps kan, dalam berapa tahun sekali itu kan mereka nge-update tampilan jalan gitu loh. Jadi kita misalkan entah beberapa tahun sebelumnya
ternyata di sebelah sini itu bukan gedung atau masih tanah tapi sekarang jadi gedung. Nah, itu kan bisa kita lihat before after-nya gitu. Jadi ya sudah cukup terupdate. Untuk selanjutnya, kapan terakhir kali Anda menggunakan aplikasi bertemakan layanan informasi dan delivery? Mungkin dalam kurun waktu seminggu ini, adalah, 5, 6 kalian. Itu tuh yang biasanya Anda gunakan untuk apa? Kayak navigasi pengen kemana gitu atau delivery delivery apaan? Kalau untuk navigasi, palingan ke ini sih, kayak ke tempat-tempat yang belum pernah dikunjungin, jadi kan kayak, nggak mungkin, ya kemungkinan nyasar itu bakal kecil lah. Kalau Hmm, untuk delivery sendiri, palingan makanan, minuman sih standar. makanan minuman ya. Supaya Ya, cepat datang kalau lagi mager gitu ya. nah benar banget ya. Untuk pertanyaan terakhir, yaitu adakah kebingungan dalam menggunakan fitur-fitur dari aplikasi berjenis navigasi dan delivery yang ada? Kalau dari navigasi, aman sih semua fitur dari Google Maps ya, itu kayak fitur yang disajiin juga udah cukup baik karena kayak misalkan kita mau ke tujuan itu kita bisa nge-zoom in, zoom out, terus kayak apa sih ada fitur ini yang ngefokuskan si user-nya itu untuk jalannya biar sampai di tujuannya gitu. Sesuai titik Kalau lah. dari aplikasi delivery kan juga aman sih karena, fitur-fitur yang kayak di Gojek ya di Gojek itu kan kayak gampang buat diakses gitu loh. Jadi kayak nggak ada dan itu apa, balik lagi ke jawaban yang sebelumnya karena UI yang ditampilin juga jelas. Jadi kayak kita mau mencet apa itu udah tahu gitu loh dari tampilannya. Ada namanya ya, fungsinya apa, lalu ada penjelasannya Ya, mungkin untuk yang aplikasi sekarang. Oke, pertanyaannya sudah selesai. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Anda dan datanya saya akan tampilkan nanti akan digunakan untuk pembuatan aplikasi kami. Dan selanjutnya, apakah Anda bersedia untuk wajah Anda saya posting di YouTube untuk tugas kami? ya bersedia. Oke. Untuk segala hal yang kami wawancara, terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama